Halo, selamat datang di YouTube channel pribadi milik saya. Di YouTube channel ini kita akan belajar bagaimana cara bermain musik. Dan hari ini kita akan belajar bermain musik piano. Oke, sebelum kita belajar bermain musik piano lebih dalam lagi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang namanya nada. Karena nada ini merupakan elemen basic yang perlu diketahui khususnya seorang pemain musik. Nada adalah bunyi atau suara yang dihasilkan dari tuts piano yang kita tekan, baik itu tuts piano warna putih maupun hitam. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita menekan tuts warna putih akan menghasilkan suara, ini disebut nada. Atau jika kita menekan tuts warna hitam akan menghasilkan suara, ini juga disebut namanya nada. Jadi sekali lagi saya katakan, nada adalah bunyi atau suara yang dihasilkan dari tuts piano yang kita tekan, baik itu tuts warna putih maupun tuts warna hitam. Nah, sekarang kira-kira ada nada apa saja di dalam sebuah piano? Kita akan sama-sama pelajarinya. Yang pertama ada yang namanya nada C. Kita akan lihat dari paling ujung, ini namanya nada C. Yang hitam setelah nada C, nada C crash. Kemudian D, kemudian D crash, kemudian E, kemudian F, kemudian F crash, kemudian G, kemudian G crash, kemudian A, kemudian bass, kemudian B, dan kembali ke nada C. Nah, kebanyakan kalau kita belajar khususnya di Indonesia ini jarang orang yang mau menggunakan nada C, tetapi lebih menyukai dibilang nada do. Padahal kalau kita main misalnya di C, ya C itu bisa kita sebut do. Tapi kalau kita main di D, D juga bisa disebut dengan nada do. Makanya kita lebih mudah untuk membedakannya kalau kita menyebut tuts piano ini dengan sebutan nada C dibandingkan nada do. Karena kalau kita sebut seperti tadi, ini kita katakan nada do, saat kita memainkan di D, maka nada D juga termasuk nada do. Lebih bagus kalau kita menyebutnya dengan nada C dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Setelah kita belajar mengenai nada, kita juga perlu belajar yang namanya interval nada. Apakah interval nada? Interval nada adalah jarak pada nada yang kita mainkan. Contohnya kalau kita bermain kunci C dan bagaimana cara membuat kunci pada sebuah piano itu kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Kita akan lihat contohnya kalau kita bermain di kunci C, kalau kita belajar tentang teori musik, kita harus akan mengenal yang namanya tangga nada. Atau kalau kita sebagai orang yang suka menyanyi juga, kita harus tahu tentang yang namanya tangga nada. Saat kita sekolah juga sering kali kita belajar tentang tangga nada, yaitu ada 8. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tangga nada yang terdapat pada kunci C. Langsung saja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau sebaliknya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu adalah tangga nada jika kita bermain di kunci C. Nah, sekarang kita perlu mengetahui interval nada atau jarak nada yang terdapat pada kunci C. Kira-kira berapa saja ya? Kita lihat kalau dari C menuju D,
D ada tuts hitam yang menjadi jembatan antara kunci C sama D. Dari C menuju C crash, kita bisa katakan ini adalah setengah. Kembali dari C crash ke D setengah. Jadi dari C ke D, C ke C crash setengah, C crash ke D setengah, jadi setengah tambah setengah. Berarti dari C menuju D 1. Dan D ke E juga sama, ada tuts hitam. Atau dari D menuju D crash setengah, D crash menuju E setengah, jadi setengah tambah setengah. Dari D menuju E 1. Sedangkan dari E ke F tidak ada tuts hitam. Berarti interval nadanya atau jarak nadanya adalah setengah. Dari F ke G karena ada tuts hitam berarti 1. Dari G ke A karena ada tuts hitam berarti 1 lagi. Dari A ke B karena ada tuts hitam berarti 1 lagi. Dan dari B ke C tidak ada tuts hitam berarti setengah. Bisa dikatakan interval nada pada kunci C adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, itu perlu kita pahami sebagai seorang pemain musik. Yaitu interval nada pada C yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, interval pada kunci C yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini akan menjadi penentu kita dalam bermain kunci-kunci yang lain. Misalnya kalau kita bermain di kunci D, atau kalau kita mau bermain di kunci D, kita akan melihat patokannya dari tadi di kunci C yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kalau kita lihat tangga nada yang ada di kunci D yaitu do re mi fa sol la si do, itu do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kalau kita lihat dari D menuju E 1 cocok. Dari E menuju F crash juga 1. Dari F crash menuju ke G setengah cocok. Dari G menuju A 1. Dari A menuju B 1 lagi. Dari B menuju C crash 1, dan dari C crash menuju D setengah. Ini sesuai sekali dengan nada atau interval pada kunci C. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini sangat sesuai. Sehingga kalau kita bermain di D, nada yang ada pada kunci D yaitu adalah D, E, F crash, G, A, B, C crash, D. Tapi kalau kita tidak mengikuti patokan interval nada dari kunci C, misalnya kalau kita D ke E terus ke F, nah sudah falas, tidak lagi do re mi, nah falas. Tapi kalau kita D E F crash, nah karena kita mengikuti aturan interval pada kunci C maka tidak akan falas. Jadi D, E, F crash, G, A, B, C crash, D. Inilah nada yang akan kita mainkan kalau kita bermain di kunci D. Dan ini terpatok atau ditentukan dari interval nada saat kita bermain di kunci C, yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sama kalau kita contohnya bermain di tuts hitam, kalau kita bermain di F crash. Nah, kira-kira F crash ada apa saja ya? F crash ada do, re, mi, fa, sol, la, si,
F crash menuju G crash ini juga 1. Dari G crash menuju A crash atau orang biasa menyebutnya bass juga 1. Dari bass menuju B ini setengah. Dari B menuju C crash 1. Dari C crash menuju D crash 1. Dari D crash menuju F 1 dan dari F menuju F crash setengah. Jadi sesuai dengan interval nada pada kunci C yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Jadi sangat sesuai dengan interval pada kunci C. Nah, sama juga kalau kita bermain di E, di F atau di G crash atau di bass, itu kita harus mengikuti interval nada yang ada pada kunci C. Itu adalah kuncinya atau itu adalah rahasianya untuk kita bisa bermain di kunci-kunci yang lain selain kunci C. Itu adalah patokannya yang harus kita pahami. Oke, demikian pelajaran kita pada saat ini, yaitu kita belajar mengenai yang namanya nada, interval nada, dan ini yang merupakan hal yang penting yang kita perlu ketahui sebagai seorang pemain musik. Demikian pelajaran kita pada hari ini, dan buat Bapak Ibu Saudara-saudari atau teman-teman sekalian yang menonton YouTube channel saya ini, jangan lupa like dan subscribe jika merasa terberkati bisa atau merasa bermanfaat dengan YouTube channel yang saya berikan ini. Dan bila ada kata-kata saya yang salah atau ada video saya yang memiliki kekurangan, boleh kalian memberi kritik dan saran supaya YouTube channel ini bisa lebih baik lagi dan bisa memberkati orang-orang, bisa bermanfaat bagi orang yang melihatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.